Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendekia, saya Yanti. Dan saya Pujo. Saya Yudi. Dan saya Liza. Kita ketemu lagi di podcast Bikin Pintar. Nah, Sobat Cendekia, kita sudah berapa kali membahas masalah kejiwaan, masalah hal-hal yang mungkin membuat Sobat Cendekia merasa kurang nyaman, dan sebenarnya Sobat Cendekia nggak tahu harus kemana. Nah, jadi sebenarnya selama ini Sobat Cendekia, Bu Yanti, Yudi, dan Aliza yang sering juga menjadi narasumber kita memiliki keahlian dalam bidang psikologi. Kurang lebih seperti itu. Bu Yanti adalah dosen psikologi, Yudi dan Aliza juga mahasiswa psikologi di tingkat akhir. Nah, di kesempatan kali ini, Bu Yanti, Yudi, dan Aliza, saya ingin mewakili Sobat Cendekia yang mungkin nonton podcast ini dimanapun kalian berada, untuk bertanya beberapa hal, terutama judulnya disusun oleh Aliza, kapan saya harus ketemu psikolog? Nah, jadi kadang-kadang ini yang paling sering terjadi, Bu Yanti, Aliza, dan Yudi. Dari yang paling dasar aja, ada psikiater, ada psikolog. Nah, bedanya apa nih? Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Mungkin boleh langsung dari Bu Yanti dulu aja. Boleh, silakan Bu Yanti. Oke. Jadi untuk seseorang menjadi seorang psikiater itu, Pak Pujo, mereka harus memiliki medical degree dulu, ya, harus dokter umum dulu. Nah, kemudian dokter umum ini, ya, mendapatkan pelatihan psikologi, istilahnya harus ambil kuliah psikologi, ya, tambahan. Jadi apapun apapun nanti obat-obat yang diresepkan oleh dokter ini berdasarkan konsultasi dengan DSM-5 dulu biasanya, gitu ya, atau berdasarkan statistical manual, ya, of mental disorder yang diterima di dunia saat ini, gitu ya. Jadi mereka adalah dokter yang punya ilmu psikologi. Sedangkan kalau psikolog mereka nggak harus jadi dokter dulu. Nggak harus jadi dokter, ya. Sayangnya mereka tidak bisa memberikan obat atau resep, gitu ya. Jadi kalau misalnya seseorang perlu antidepresan karena masalah kejiwaan tertentu, gitu kan, ya. Misalnya Zyprexa untuk masalah skizofrenia, yang dikatakan misalnya didiagnosis oleh psikolog ini skizofrenia, cocok semua tanda-tandanya, gejalanya, gitu ya, symptomsnya, maka mereka hanya bisa merefer kepada seorang psikiater supaya bisa diberikan obat yang cocok seperti Zyprexa contohnya, gitu ya. Jadi tetap bisa kerjasama ya Bu Yanti antara biasanya mereka akan selalu kerjasama kalau ternyata masalahnya ya berhubungan dengan yang sifatnya lebih kepada organik, Pak Pujo. Jadi penyakit jiwa itu, ya, masalah kejiwaan, nggak enak banget penyakit jiwa, ya. Masalah kejiwaan itu sebenarnya ada beberapa level, ya kan? Ada yang level yang disebut dengan mild mental problem, gitu ya, moderate mental problem, dan major mental problem. Nah, biasanya yang ringan dan yang menengah itu, ya, bukan karena masalah di organ mereka atau di fisik mereka, tapi pengaruh di saraf mereka. Lebih karena masalah situasi, masalah lingkungan yang toksik, atau keadaan yang sangat menyedihkan, kehilangan suatu yang sangat berarti, dan segala macamnya. Jadi kalau dalam istilah psikologi Islam ada level-level itu, ada disebut dengan huzn, ya. Kalau huzn itu karena kesedihan yang luar biasa karena kehilangan, ya. Nah, kemudian di level berikutnya nanti akan disebut dengan masalah karena lingkungan yang toksik, misalnya gitu. Nah, ada lagi karena emang ada sesuatu yang salah di saraf. Contohnya skizofrenia, contohnya gitu, ya. Ada yang salah di saraf yang berhubungan dengan sensor mereka, ya. Masalah sensor misalnya panca indera mereka, right? Jadi sehingga apapun yang mereka lihat itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang orang normal lihat. Apa yang mereka dengar kadang-kadang berbeda dengan apa yang orang normal dengar, apa yang mereka rasakan di sekujur tubuh mereka, gitu kan, apa yang mereka hirup, mereka kecap, bisa kacau balau seolah-olah itu nyata padahal itu nggak nyata. Nah, ini adalah penyakit jiwa yang terberat. Jadi itu major depression namanya, gitu kan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ketika seorang psikolog dan psikiater harus berhadapan dengan masalah kejiwaan yang lebih organik, ya, maka major depression misalnya, maka biasanya akan di-refer kepada psikiater. Atau mungkin moderate depression, ya, yang menengah tadi itu bisa
kadang-kadang perlu penenang lah sedikit ya, kadang-kadang bisa tidur, perlu obat tidur ya, obat tidur kan diresepkan, terutama kalau di Amerika itu semua diresepkan banget tuh, obat yang susah dia didapatkan. Mereka harus punya antidepresan tertentu untuk menyeimbangkan hormon stres mereka dengan hormon tenang mereka sehingga bisa tenang gitu ya. Itu untuk yang moderate. Untuk yang mild sebenarnya tidak perlu obat gitu ya, lebih pada konseling ya, lebih pada konseling. Jadi ada level jadi penggunaannya merefer kepada psikolog atau psikiater itu betul-betul bergantung pada nature dari permasalahan kejiwaan seseorang. Jadi nggak perlu langsung minta obat ke psikiater. Nah, itu dia, betul sekali. Ya, jadi kalau ada yang datang ke psikolog, bu cepet bu, saya perlu sekali obat penenang bu, saya nggak tenang bu, nggak bisa gitu ya. Atau ke psikiater, Pak tolong saya minta penenang Pak, saya nggak bisa, pasti akan didiagnosis dulu, dilihat dulu nature-nya, wah nggak perlu obat penenang sepertinya, bisa gitu kan ya. Ya seperti itu. Nah sebenarnya dengan meningkatnya kesadaran terutama dari Gen Z ya, dari Gen Z ini kan kemarin kita sudah bahas di podcast kita sebelumnya bahwa memang kesadaran tentang mental health itu juga meningkat ya. Nah mungkin dari Aliza sama Yudi nih bisa berbagi gimana persepsi kalian tentang sebenarnya kita itu kondisi kita terhadap bantuan konseling psikologi sekarang ini gimana sih? Terutama kalian dari sisi psikologinya ya, dari sisi psikolognya seperti apa? Kalau dari aku sendiri, kalau ngelihat di data begitu ya, dikatakan bahwa 1 dari 3 remaja di Indonesia itu masalah kesehatan mentalnya tuh lagi down banget gitu. Dan menurut Presiden INASP aja mengatakan kalau misalnya generasi Z itu memang lebih rentan depresi. Makanya nyambung ke Bu Yanti mungkin sebelumnya pernah ngomongnya kalau generasi Z itu benar-benar yang bisa dikatakan generasi yang lemah gitu ya, mungkin secara mentalnya, WHO ya, dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Nah, otomatis dari hal ini mungkin kalau pandangan saya seharusnya dari pihak pemerintah, dari government itu memberikan fasilitas yang lebih mendukung mengenai masalah ini. Tapi sayangnya kalau saya lihat sendiri dari lingkungan saya mungkin ya, di puskesmas saya aja belum ada layanan untuk psikolog itu sendiri. Dan kayak 1.100 di Indonesia itu kan, di Jawa Barat sendiri aja ya, ada 1.100 puskesmas. Dan itu tuh kayaknya sampai tahap intervensi aja belum ada yang dirasa bisa. Padahal semakin kesini kita semakin melihat bahwa kondisi masyarakat yang di mana-mana pun juga butuh ya konseling. Ironisnya ini Pak Pujo, dengan jumlah generasi Z yang sampai hampir 75 juta orang gitu kan ya, itu kan banyak banget ya. Seperempat penduduk Indonesia. Dikatakan 91%-nya itu depressed, punya masalah dengan kejiwaan ya, mental health mereka bermasalah. Ini dengan fasilitas yang tidak tersedia begini, ini kan sebuah ironi yang luar biasa kan. Mungkin ada korelasi ya dengan meningkatnya angka kejahatan di tingkat akal masyarakat kita belakangan ini. Karena semakin putus. Betul. Karena sekarang tuh cuman kalau misalnya datang ke puskesmas mungkin boleh di screening dulu, dan kalau nggak lolos screening mungkin nggak dapat rekomendasi dari BPJS itu buat di psikolog gitu ya. Tapi kalau dari BPJS ada. Harusnya ada, tapi memang itu harus di screening dulu, dan memang tahapannya sangat panjang sih menurut Aliza sendiri. Udah keburu bunuh diri orang barangkali gitu ya. Kan angka bunuh diri Pak? Ya meningkat Bu ya. Iya luar biasa. Rata-rata 100 sebulan ya. Seperti itu. Nah kalau ini gimana nih? Bisa nambahin nggak? Terutama terkait sama. Paling saya menambahkan tadi seperti apa yang Aliza katakan bahwa di Indonesia itu masalah tentang kesehatan mental itu sedang hype gitu ya, terutama di kalangan remaja. Dan di survei terbaru di IDN Times tahun 2024 itu konten tentang kesehatan mental itu menduduki peringkat kedua topik yang paling digemari oleh Gen Z. Gitu. Nah, adapun terkait penggunaan layanan di Indonesia bagaimana? Nah, tadi masih sama surveinya yang disampaikan oleh Aliza. Ya, saya punya datanya bahwa para remaja ini khususnya di kalangan remaja gitu ya, yang menggunakan layanan kesehatan mental itu masih didominasi menggunakan layanan kesehatan yang ada di sekolah. Salah satunya adalah staf sekolah, bimbingan konseling gitu ya. Jumlahnya itu 38,2%, paling besar. Kemudian yang kedua diduduki oleh dokter atau perawat. Dokter atau perawat ini menduduki di 24,3%, Pak. Itu. Kemudian yang ketiga itu pemuka agama.
dan juga ketua adat ini juga ternyata memiliki peran di penyedia layanan konseling atau layanan kesehatan mental itu. Jumlahnya itu 20,5% gitu. Kalau psikolog yang beneran di berapa? Nah, ini menarik. Ada juga petugas puskesmas ternyata. Petugas ada. puskesmas ini menduduki peringkat ke-4, 3,7%. Itu petugas puskesmasnya aja ya. No, ini pengguna layanan yang menggunakan layanan puskesmas. Oke. Itu 3,7%. Oke. Kemudian remaja yang menggunakan layanan dokter spesialis, Ya. kemudian juga dokter spesialis kejiwaan ini hanya 2,9%. 2,9%. Iya. Dan Belum sih. lainnya ini hanya 2,6%. Jadi psikolog tuh masuk ke lainnya itu ya. Lainnya? Betul. Luar Ke lainnya dan bisa biasa. juga ke dokter jiwa 2,9%. Jadi Ke psikiater itu. ya kalau Psikiater apa psikolog? di sana dituliskannya dokter Mungkin jiwa, bisa Mungkin jadi sih disatukan. ya psikiater. Bagi 2 lah. Ya. 1 koma. Nah, jadi kalau 1,8. kalau misalkan kita lihat data yang di sini, ini menunjukkan bahwa penggunaan layanan kesehatan mental masih sangat rendah. Begitu. Ini kenapa ini ya? Gitu. Apakah Jadi masalah. memang pengguna layanannya masih rendah atau layanannya yang masih rendah? Nah, atau Ya. mungkin juga kan sebenarnya kita juga tahu ya, ini mungkin kita sering sekali mendengar bahwa kalau misalkan kita ketemu psikolog atau psikiater itu, waduh, sakit jiwa apa ini anak ini kan? Atau Anda kurang iman ya sampai harus ke psikolog, Iya. kan? Dan stigma-stigma ini kan sebenarnya membuat kita merasa bahwa malu-maluin keluarga lah kalau saya ketemu psikolog gitu, jadi kita malu. Padahal gimana ini kalau misalkan dari pandangan Alisa deh? Kebetulan aku sangat interesting banget waktu dulu sama Bu Yanti. Bu Yanti tuh sempat ngejelasin kalau dalam pandangan agama tuh kesehatan mental, kekurangan gangguan kesehatan jiwa itu tuh bisa dibagi menjadi 3 hal ya Bu ya. Pertama itu ada yang karena diri sendiri, ada yang karena lingkungan dan ada yang karena organnya dari sananya gitu. Dan kalau misalnya ada yang ngomong kayak kamu mah kurang iman dan lain sebagainya, sebenarnya kita bisa ngelihat dari 3 hal ini ya Bu ya. Nah yang pertama tuh kalau misalnya dari diri sendiri, mungkin memang dari diri kitanya yang nggak bisa nge-handle diri kita. Jadi akhirnya terlalu Skills untuk coping. iya, skill untuk coping mechanism, regulasi emosi yang mungkin dibahas di podcast sebelumnya gitu ya, dan lain sebagainya. Dan mungkin saja itu kalau ditanya apakah dapat dosa, mungkin saja bisa dapat karena itu kan dari diri kita sendiri yang nggak bisa mengatasi hal tersebut. Lalu yang kedua, Alisa waktu itu ya, berdosa nggak Bu katanya? Iya. Tergantung Tergantung. nature of level dari penyakit. Masalah kejiwaannya gitu. Terus kalau yang kedua itu dari lingkungan sosial kita sendiri, misalnya karena kita dibully gitu atau mungkin lingkungan keluarga kita yang kurang oke, dan masih kembali ke tadi diri kitanya nggak bisa mengatasi regulasinya kurang oke, bisa jadi itu dapat dosa gitu kalau misalnya kita jadi nggak mau sholat, jadi nggak mau beribadah ke Tuhan gitu. Jadi melalaikan. Iya, melalaikan gitu dan malah menyalahkan Tuhan mau memberi saya gini ya, mungkin diri kitanya aja nggak bisa mengatasi hal tersebut. Dan yang terakhir yang bisa saja malah mendapatkan pahala dan mungkin tidak akan mendapatkan dosa adalah yang dari organ diri kita. Memang sudah diberi cobaan. Ya, diberikan cobaan oleh Tuhan. Jadi contohnya itu seperti bipolar mungkin ya, schizophrenia. Karena itu kan bukan keinginan seseorang dan mungkin dari organ dalam diri gitu. Ada genetisnya yang diturunkan. Iya, betul. Dan itu mungkin tidak, insya Allah gitu, tidak mendapatkan dosa apabila kita melakukan suatu kejahatan atau apapun karena hal tersebut, seperti itu sih. Betul. Jadi itu mengingatkan aku sama sebuah hadis ya, ada narasi hadis di mana seseorang sahabat Rasulullah itu ya, dia sangat soleh segala macam gitu ya, pokoknya keren lah untuk masalah keagamannya, tapi punya skizofrenia. Ya, jadi kadang-kadang dia berdelusi dan berhalusinasi ya. Kadang-kadang dia atau merasakan hal-hal yang orang lain nggak rasakan. Ya persis begitulah, karena masalah sensor di otaknya gitu yang bermasalah ya. Terus bicara pada Rasulullah, saya tersiksa dengan keadaan ini gitu kan. Kadang-kadang saya melihat hal-hal yang nggak nyata, mendengar hal-hal yang nggak nyata, kata orang nggak nyata, padahal buat saya itu nyata. Bagaimana itu Rasulullah? Ya kadang-kadang saya merasa sudah sholat tapi orang bilang saya nggak sholat atau gimana gitu ya. Bisakah engkau mintakan kepada Allah kalau saya disembuhkan saja? Gitu ya. Terus Nabi bilang begini, di saat kamu melakukan dosa, di saat kamu dalam keadaan tidak sadar begitu ya, dalam keadaan halusinasinya atau delusinya gitu ya, maka Nabi mengatakan kamu tidak berdosa untuk itu. Tapi saya bisa mintakan
kepada Tuhan kamu disembuhkan gitu kan ya. Tapi kamu akan bertanggung jawab 100% atas semua yang kamu lakukan. Gimana? Saya doakan sekarang ya, nggak jadi Rasulullah, nggak jadi kayak gitu. Jadi berarti itu real sejak zaman dulu pun ya. Masalah kejiwaan yang organik itu memang tidak di luar kontrol seseorang. Nah disinilah barangkali peran seorang psikiater, kerjasama luar biasa antara psikolog dengan psikiater. Karena seperti yang dikatakan tadi dari Al-Balkhi, dia mengatakannya, Al-Balkhi mengatakan level-level itu ya menentukan treatment apa atau terapi apa yang tepat. Kalau sudah yang organik, tidak bisa lagi dengan terapi bicara atau terapi merasionalkan pikiran, mindfulness, sulit karena everything is real to them gitu kan, semuanya real. Jadi untuk yang organik kita memerlukan bantuan obat-obatan. Ya zaman dulu itu di Baghdad ya, rumah sakit jiwa pertama itu ya ada di Baghdad di abad ke-10 ya teman-teman, bukan baru-baru ini gitu, bukan zaman ketika ada apa yang disebut dengan ilmu disiplin psikologi itu dipropagandakan oleh Willem Wundt, jauh sebelum itu ya. Ibnu Sina juga sudah menulis di kanunnya masalah kejiwaan. Exactly. Nah di sana itu ditanamlah herbal khusus ya yang sudah diselidiki, teliti, bermanfaat untuk menenangkan, menstabilkan chemical imbalance di otak kita gitu. Ya, jadi memang psikiater dan psikolog harus kerjasama yang sangat kuat di sini. Sedangkan untuk yang dua lagi ke atas, biasanya bisa dengan terapi bicara, cognitive behavior therapy, rational emotive behavior therapy, dan mindfulness lah ya, relaxation dan seterusnya. Jadi mind, body, and spirit tetap harus digabungkan dalam semua terapi, tapi untuk khusus yang organik tidak bisa psikolog saja. Tadi sebenarnya Bu Yanti dan Alisa juga sudah menjelaskan kapan kita pergi ke psikolog, kapan kita pergi ke psikiater ya. Dan mungkin sebenarnya satu hal yang menarik bahwa memang diri ini kita kan tidak sempurna ya. Mungkin Bu Yanti sekalian. Kalau misalkan badan sakit, kita nggak bisa nyembuhin, mungkin 3 hari kita nggak sembuh-sembuh, kita ke dokter. Begitupun kalau kita merasa ada gangguan yang kita hadapi pada perasaan. Nggak enak terus sampai berminggu-minggu ini perasaan, berarti perasaan lagi sakit deh gitu. Kita harus bawa ke ahlinya ya. Ke ahlinya, betul. Nah benar, jadi ini yang perlu kita sadari bahwa, dan ini mungkin bukan hanya kepada kita ya, kita juga perlu memberitahu kepada orang-orang di sekitar kita bahwa memang kita butuh bantuan ya. Kalau Yudi gimana? Pernah ketemu mungkin dengan orang yang mungkin ragu nih, saya butuh bantuan konseling atau enggak, itu pernah nggak seperti itu? Atau mungkin pernah baca? Kalau menemukan yang ragu, enggak. Tapi kalau menemukan yang pergi ke psikiater, ada. Ya, dia ke psikiater, kemudian treatmentnya adalah diberikan obat. Diberikan obat ya. Berarti itu memang sudah pada tahapan yang organik tadi dan organik biasanya. Ya. Kadang-kadang juga untuk yang moderate depression dikasih juga obat, tapi penenang kadarnya saja. Ya, tapi obat yang lebih spesifik itu untuk yang organik. Kalau moderate depression pun kalau misalkan sudah diberikan resep juga tetap harus diminum ya Bu Yanti. Tetap harus diminum ya. Kan kita ingin diseimbangkan kimia otak kita. Kan hormon yang sangat tinggi saat kita depresi itu adalah hormon stres. Tegang jadinya gitu kan ya. Nah harus direlakskan. Mungkin kita perlu tambahan rasa bahagia, rasa tenang ya, serotonin namanya gitu kan. Diseimbangkan antara level kortisol, hormon stres dengan serotonin atau hormon kalem. Ya nggak boleh lebih tinggi lama-lama. Walaupun ini perlu, tapi nggak boleh lama-lama itu. Harus seimbang selalu. Ya. Berarti memang sebenarnya adalah hal yang wajar. Kalau kita merasa butuh bantuan, kita diberikan obat itu juga wajar ya sebenarnya. Bukan suatu hal yang perlu kita stigmatisasi, kita malu. Ya, kayak makan obat fisik aja, makan obat flu, kan nggak malu. Pilek, minum obat, istirahat, gitu biar sampai enakan lagi ya. Kita bisa memaksakan gimana lagi. Nah, ini juga berkaitan dengan kesadaran kita terhadap mental health dan juga berbagai macam sebenarnya fenomena psikologis ya. Kemarin kita sempat ngomong ada yang narsistik, kemarin juga kita mungkin sempat bicara ada yang namanya bipolar disorder, ada yang borderline personality dan yang lain-lain. Dan informasi itu kan banyak sekali ya Bu Yanti. Iya, sekarang tinggal mainkan jempol. Dan sebenarnya salah satu godaan yang paling besar ketika kita udah banyak baca, wah kamu and self-diagnosing. Nah ini yang disebut self-diagnosis. Gue banget. Nah, bipolar gue, skizofrenia gue, apa-apa diadaptasi sendiri gitu ya, selalu ada jadi dokter gitu. Nah, padahal nih, ini buat Yudi dan Alisa sendiri,
belum punya izin psikolog belum boleh mendiagnosis juga ya Bu ya? Belum. Iya, Betul, boleh. betul. Di kode etik kami diajarkan untuk tidak untuk melakukan diagnosis, apalagi kita kan belum punya sertifikasi sebagai punya seorang sertifikasi. psikolog. gitu. Betul. Dan psikolog pun sendiri pun punya step by step untuk menentukan diagnosa gitu, tidak Nggak bisa sembarangan. langsung. Nggak kelihatan pas masuk, oh ini mah ini, oh nggak boleh bisa gitu ya. gitu. Banyak Ada tahapan-tahapan yang harus betul, dilalui. Betul, ya. Jadi asal lihat di DSM, oh iya nih pasti Iya. bisa begitu aja. Ada beberapa tes harus Betul. dipastikan Iya, dulu. ada assessment-nya. Ada Iya, assessment. iya. Dan itu yang istilahnya bisa kami harap memberikan rasa aman pada sobat cendekia yang bertemu psikolog bahwa insya Allah sudah ditangani yang memang ahli dan memiliki izin untuk membantu. Nah seperti itu ya Bu. Betul, betul. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita punya saudara atau kita punya sahabat, kita sering curhat, kemudian kadang-kadang ya namanya sahabat atau saudara kita mungkin tidak ahli untuk menangani kita yang sedang dalam kondisi terburuk, kemudian malah memberikan label dan membuat kita semakin terpuruk, itu Yang ya paling bisa. parahnya kita kalau kita curhat ke teman sebaya yang mungkin misalnya anak umur 15 tahun gitu ya, curhat ke teman sebaya yang mungkin juga perkembangan otaknya belum matang juga, cara dia mengambil keputusan belum dewasa gitu kan ya, dan akhirnya mendapatkan suggestion yang salah gitu. Betul, Contohnya apa? Wah kayaknya kamu nih skizofrenia, aku baca dari ciri-cirinya nih gitu kan ya. Iya. Nggak ada guna deh kamu hidup gitu, kayak mending kamu mati aja deh, bunuh diri aja lah Kita gitu. belum Iya. mengerti beratnya Iya, kesadaran dan itu sudah terjadi ya. Ada kasus Dan- di Bandung iya. itu yang anak-anak SD menasihati temannya bunuh diri aja kalau dimarahin mama papa. Kalau misalkan ada anak-anak berusia muda seperti ini Bu Yanti, itu kira-kira perlu ketemu psikolog yang khusus untuk anak muda atau memang psikolog itu cuma satu jenis untuk semua? No, ya itu benar sekali. Jadi psikolog itu ada psikolog yang khusus anak, khusus remaja gitu kan ya, khusus pendidikan, khusus klinis gitu kan ya, khusus untuk apalagi untuk kriminal ya, untuk masalah forensik contohnya gitu ya. Jadi banyak sekali cabang-cabang dari psikologi itu yang membuat seorang lebih ahli di bidang Lebih ahli di tertentu. bidangnya ya. gitu, iya. Saya juga Walaupun ingat memang basic mereka sama. ada memang teman saya yang memang anaknya mengalami speech delay ya, karena terlalu banyak nonton TV atau main HP, itu kan pasti Iya. bicaranya terlalu Iya. banyak. Itu nanti ke klinik yang memang ada ahli dari psikologi perkembangan ya. Iya, iya, yes. Perkembangan anak. Perkembangan anak. Ada terapis khususnya juga memang untuk speech delay. Seperti itu Ya. Bu Yanti ya. Nah jadi cuman masalahnya banyak dari kita yang nggak tahu gimana bisa mendapatkan bantuan psikologi seperti ini. Nah gimana ini? Ya. Dari Aliza deh. Gimana Aliza? To be honest ya, sebenarnya kalau saya sendiri juga kadang suka bingung mencari psikolog. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, Za tolong rekomendasi psikolog gini-gini, ada ini terus nanya berapa harganya, Langsung berapa harga? langsung pasti berapa harganya, dan setelah Aliza jawab jujur, Range-nya wah segini-segini. wah mahal sekali ya. Dan ketika Aliza mau iniin ke puskesmas juga pakai BPJS, tidak semua puskesmas, dan kan kalau BPJS tuh harus Vaskes kan sistemnya kan. Dan ya itu sebenarnya agak struggle di situ sih. Di Indonesia itu sayangnya masih seperti itu, masih agak sulit untuk mencari. Jadi datanya Yudi itu bisa kita interpretasikan sebagai apa tuh Pak Pujo? Ya masih sulit bagi kita Ya. Emang sulit mengaksesnya gitu. Edukasi juga perlu, Iya. mengakses lainnya juga kurang. Kalau misalkan kita untuk mencari biro-biro psikologi gitu ya misalkan, karena biro psikologi di Indonesia itu berada di bawah naungan HIMSI, himpunan psikologi Indonesia gitu. Di sana itu biasanya suka terdaftar gitu biro-biro mana saja yang memang sudah legal dan tersertifikasi dengan baik gitu. Nah itu bisa dijadikan rekomendasi untuk memilih biro yang memang sesuai dengan kedekatan, sesuai dengan lokasi kita berada gitu. Nah, Itu bisa kadang-kadang jadikan itu pilihan. pun terbatas sekali Iya, jumlahnya. Yudi. walaupun memang terbatas. Karena mereka harus selalu memperpanjang sertifikasi mereka, Betul. memperpanjang izin praktek mereka. Gitu. Tiap 5 tahun ya Bu kalau nggak salah. Iya, itu karena harus kadang-kadang malas berpanjang. Ya sih, betul. Ya. Ya. Ya, tapi inilah ya untuk menjaga apalagi jiwa itu kan sebenarnya mahal ya, sangat mahal gitu. Saya rasa kalau misalkan kita sakit fisik itu mungkin kelihatan ya, wah ada bentol-bentol Betul. merah gitu. Tapi kalau misalkan kita memang butuh bantuan secara kejiwaan kan kadang-kadang tidak terlihat. Iya. Dan kalau misalkan nyawa itu sudah jadi melayang, itu saya rasa sudah tidak ternilai harganya sebenarnya. Dan mungkin sayangnya itu ya di bidang pendidikan aja, ketika seseorang izin untuk
maaf saya demam, sakit flu, langsung diizinkan. Tetapi ketika orang mau ngomong maaf saya mungkin mentalnya agak kurang oke, bagaimana gitu Banyak izin banget ke ya sekolahnya. screening memastikan. Saya nggak ngerti kenapa Iya. ada binary gitu ya, di perbedaan begitu untuk perlakuan terhadap orang yang mengeluhkan permasalahan kejiwaan dengan fisik. Gitu loh. Mungkin karena you believe what you see ya. Yes, that's Masalah true. kejiwaan You believe, kita ya. Nggak terlihat gitu ya. dan menilainya juga susah Ya. kadang-kadang. Nah ini mungkin ya semoga seiring dengan berjalannya waktu kita juga semakin menyadari betapa pentingnya kita memfasilitasi agar penyakit jiwa atau masalah yang dihadapi oleh jiwa ini memang bisa mendapatkan fasilitas obat penyembuhan yang memang sudah Iya. Iya, dan aku masih ingat pengalaman gitu ya kalau di Amerika itu di kampus saya contohnya gitu kan, di kampus itu kan counseling itu free ya, akses pada psikiater dan psikolog itu free. Itu sedikit aja kita mengeluhkan, aduh berat banget rasanya semester ini gitu kan, kayaknya kamu harus ketemu ke counseling center deh gitu. Langsung aksesnya mudah banget gitu kan di kampus itu, kemudian kita langsung diarahkan ke psikiater, itu gratis dari kampus gitu. Saya rasa kampus yang sehat seperti itu. Harusnya begitu. Karena gitu. banyak sekali sebenarnya mahasiswa saya juga, Pak, saya ada masalah, masalah keluarga, masalah keuangan. Dan sedangkan kalau ketemu dosen wali mungkin hanya 1 semester sekali gitu ya. Iya. Mungkin harus seperti Dan mereka juga capek sibuk gitu Betul, loh. betul sekali. Mungkin tidak dalam kapasitas dosen wali juga Dan, bilang. nah itu tadi menurut Pak Puju jadi kayak ada masalah keluarga, mau cerita sama siapa, tapi ada masalah keuangan juga, sedangkan ke psikolog itu harus bayar. Nah, itu Jadi dia. saya harus Jadi apa? kendala. Akhirnya ke temen, sedangkan temen ngasih responnya yang mungkin kurang oke, dan mungkin itulah yang menjadikan saat ini kasus ya itu sangat nggak tinggi. beres-beres ya. Namanya masalah juga jadi semakin terpuruk kan jadi Kita, rasanya. kita one of the yang tertinggi kasus depresi kita di Indonesia, di dunia loh. Ya. Ya, gila banget Indonesia memang. Kalau sampai 91% dari anak Z mengalami masalah mental health, harusnya pemerintah Harusnya gitu seperti ya. itu, ya. Ya. Iya, carikan aksesnya secepatnya untuk biar mudah untuk masuk ke psikolog dan psikiater gitu. Tapi kita coba lihat sesuatu yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri deh. Iya. Ini pernah nggak mendengarin teman yang bilang, sebenarnya aku mau konsel sih, tapi aku bilang ke orang tua, katanya aku kurang sholat. Kurang beriman saya. Iya, betul. Ada yang seperti itu. Banyak. Banyak. Ada yang dibilang karena kurang iman, ada karena kamu kerasukan deh kayaknya. Tuh kan langsung bawa jin gitu. Iya, iya. Jinnya Di nggak ruqyah kenapa-napa. aja gitu ya. Ya. Nah, ini gimana mungkin aja ada, mungkin kan jadi itu memang eksis kalau in our Betul, iman betul. gitu kan. Tapi sebaiknya kita harus memberikan ruang kepada berbagai macam kemungkinan itu gitu. Ya. Jadi jangan segera mengatakan kurang iman gitu kan ya, kesurupan. pasukan jin kesurupan gitu kan, gila, ini seenaknya gitu. Iya, iya. Padahal belum menemui ahlinya. Mungkin jangankan orang lain, Hmm. aku sendiri aja pernah diomongin gitu. Kayak waktu itu karena aku mungkin mentalnya kurang oke, ketika cerita ke salah satu guru BK, nggak aku sebutin ya di SMP SMA, Jangan. Iya. ke salah satu guru BK, malah dibilang mungkin kamu kurang beribadah. Terus ke wali kelas waktu itu malah diomongin mungkin kurang aktif di kelas. Gimana perasaan Aliza ketika sedang ada masalah malah dibilang kurang iman? Iya, agak kaget sih karena Tambah down lagi. iya, karena waktu itu tuh Aliza tuh mau izin ke wali kelas untuk minta dispensasi untuk ke psikiater. Tapi ya itu karena regulasinya sangat susah. Maksudnya kayak Aliza cuma ngomong Aliza demam tuh gampang, oh iya boleh pulang. Ketika Aliza ngomong mau izin ke psikiater malah ditahan-tahan. Kenapa memangnya, ada apa ke psikiater? Itu mungkin kamu kurang aktif di kelas, kurang apa. Jadi tertahan waktu itu tuh. Kurang ibadah, Iya. kurang aktif gitu ya. Iya, dan Padahal hadisnya udah jelas-jelas Hadisnya menyatakan sudah. itu eksis gitu loh. Iya, ada. Iya. Masalahnya begini Bu Yanti, Aliza dan Yudi. Soalnya kadang-kadang ini dari pengalaman pribadi juga sih. Seringkali kita tidak ingin orang yang dekat dengan kita ketemu psikolog atau ketemu psikiater karena kita takut kita ikut menyumbang. Nah, gara-gara begini ke istrinya nih, makanya Nah, istri sampai betul. harus ketemu psikolog dan segala macam. Biasanya Ya. seperti itu. Ya karena masih menganggap, karena stigma tadi memang Pujo katakan, ya stigma. Ini yang mungkin sudah waktunya bagi kita untuk menormalisasikan, Betul. ya kebiasaan untuk segera menghandle permasalahan kejiwaan kita, sebagaimana kita menghandle permasalahan fisik kita. Karena kata Al-Balkhi sendiri, ya seseorang yang sakit badannya akan langsung buruk moodnya. Orang yang buruk moodnya
akan membuat orang ini jadi imunitasnya turun. Akhirnya akan badannya jadi sakit. Psikosomatis. Rentan. Iya, jadi Ya. ya, gitu. Jadi harus dua-duanya dihandle. Nggak boleh kita mengatakan bahwa nggak ada itu yang masalah kejiwaan. No, ada. They exist karena kita adalah spirit being yang punya fisik gitu. Kita ini adalah ruh yang punya Satu rangka. kesatuan. Itu Atau dia. mungkin nyambung juga ya Bu dengan ada satu daging di dalam diri kita yang kalau sakit itu sakit semua. Nah, itu dia. Itu Dan dia. ya itu. Itu harus diberesin kan. Itu yang Jadi, harus hilangkan nasib ini penyakit seperti biasa kok, ini masalah seperti sakit flu kok gitu. Jadi kita ketemu psikolog untuk menyembuhkan. Dan satu yang perlu menjadi perhatian bahwa ada kelebihan ketika kita konsultasi ke psikolog soal privasi data. Privacy data. Nah, betul. karena psikolog itu sudah punya kode etik untuk menjaga untuk tidak rahasia. bergibah. Iya betul. Iya. Rahasia data para klien. Gitu. Berbeda mungkin ketika kita menceritakan masalah kita kepada orang Para lain, sahabat, tidak ada jaminan gitu ya. Kalau Tidak pas ada dia jaminan. benci dengan kita lah menyebar. Betul. waduh. Bisa Apalagi tersebar. nulis-nulis Nah, di itu media bahaya. sosial. Nah, itu dia. eta. Makanya ke psikolog itu menjadi salah satu pertimbangan kita untuk satu rahasia data kita itu menjadi jaminan. Dan kalau itu nggak ada judging itu sih yang paling Betul. dibutuhkan. Ya, mereka tidak akan menjudge kita. Mereka akan mendengarkan dengan baik, membuat analisis mengenai masalah kita, dan nanti mungkin bisa kadang ya kecenderungan melabelnya sebenarnya aku nggak suka Yap. label-label ini ya. Tapi at least akan bisa memberikan beberapa alternatif ya solusi untuk coping dengan masalah kita gitu. Tujuan akhirnya adalah kesehatan jiwa dan raga kita secara sepenuhnya. Iya, gitu. iya. Jadi itu tadi saya rasa yang disampaikan Bu Yanti, kemudian Aliza dan juga Yudi benar-benar sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa it's okay to not be okay dan ketemu psikolog untuk menyembuhkan penyakit yang memang secara nyata kita hadapi, meskipun mungkin yang bisa melihat atau merasakannya kita sendiri. Betul. Apalagi kalau sampai berminggu-minggu, lebih dari 5 minggu, sampai berbulan-bulan Iya. perasaan itu stay gitu loh. Ini udah waktunya kita untuk ketemu dengan psikolog. Jangan Ketika biarkan kita dan merasa handle tidak sendiri. normal gitu ya. Iya, jangan kepikiran datang ke teman yang sebaya lagi gitu loh. Apalagi umur masih belasan tahun, tanya ke Lebih teman baik sendiri. ketemu yang ahlinya. Betul. Baik Bu Yanti, mungkin ada yang mau disampaikan Bu di penghujung podcast kita kali ini? Aku rasa cukup Pak Pujo. Ya. Dari Aliza gimana? Mungkin ini sih tadi kan nanyanya salah satu solusi ya, dan apa sih yang bisa aku lakukan mungkin sebagai mahasiswa psikologi sekarang, karena aku merasa kita juga nggak bisa mengandalkan orang lain, dan aku ngelihat dari lingkungan aku sendiri banyak banget orang yang sebenarnya cuman butuh didengerin. Akhirnya aku sebenarnya udah dari lama banget ngebuat salah satu platform untuk temen cerita, tapi Wah, bisa di-share nih? ya, tapi itu nggak terlalu aktif. Jadi kemarin tuh aku ngebuka lagi di Instagram aku sendiri, dan aku bingung sih antara alhamdulillah dan nggak alhamdulillah. Ternyata banyak. Alhamdulillahnya ternyata memang banyak yang mau bercerita, Antusias. sekitar ya antusias 20 berapa orang gitu. Padahal baru sehari Aliza buka gitu. Dan nggak alhamdulillahnya ternyata banyak orang yang sebenarnya nggak baik-baik aja tapi menahan diri Iya. gitu. Iya. Itu. Jadi mungkin buat temen-temen buat temen-temen yang lagi nggak oke mungkin bisa cari orang-orang yang dipercaya. Kalaupun memang belum bisa ke psikolog untuk boleh cari teman-teman yang mungkin udah punya ilmunya seperti mahasiswa psikologi untuk cerita gitu. Iya. Dan mungkin buat mahasiswa psikologi yang lain mungkin bisa coba cara aku ngebuka salah satu media untuk curhat teman-teman lain, karena mereka tuh cuma butuh didengerin sebenarnya. Jadi nggak ada solusi juga, sebenarnya yang penting mereka tuh mau didengerin dulu gitu, dan membuat orang-orang tuh nggak takut buat datang ke psikolog Penting nanti. sekali itu. Aliza mau share akun Instagram di sini nggak? Nanti oke. Link di bawah. Instagram aku aliza_nm. Mungkin di komen nanti bisa. Iya, boleh. Di komen ya, silakan kunjungi akun Aliza. Mungkin bisa saling membantu juga, bisa saling menguatkan seperti Iya. itu. Iya, boleh DM pasti Jangan dibalas ke kok. sembarang orang. Jangan ke Iya. sembarang orang. Gimana jadi ada closing statement? Closing statement, kita utamakan kesehatan mental karena ini sangat berdampak kepada seluruh aspek kehidupan kita dalam Betul. menjalani kehidupan sehari-hari. So, mari kita menjaga kesehatan mental kita dengan caranya sebaik-baiknya. Betul. Baik Bu Yanti, Aliza, Yudi, insya Allah kita sudah banyak belajar bahwa yang pertama mengalami masalah dengan jiwa kita itu bukan suatu hal yang memalukan, dan kemudian ilmu psikologi itu juga ada untuk menyembuhkan jiwa kita. Jadi silakan cari bantuan pada ahlinya, dan salah satunya adalah rekan-rekan psikolog ya seperti itu. Yes.
Baik, kalau gitu Sobat Cendekia, terima kasih banyak. Semoga informasi kita kali ini bisa membantu kita semua, terutama yang mungkin sedang dalam kondisi huzun, Ya, huzun, Huzun, ya, kesedihan yang luar biasa. Ya. lagi bawah banget ya, Ya, seperti itu. rock bottom gitu, lagi di rock bottom. Semoga segera diberikan jalan untuk keluar dari kondisi tersebut dan misalkan memang bertemu dengan psikolog atau psikiater bisa menjadi salah satu jalan untuk keluar dari kondisi tersebut. Silakan dijalani dengan niat untuk menyembuhkan diri. Ya. Demikian podcast kita hari ini, Sobat Cendekia. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye-bye.